Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar semua, perkenalkan nama saya Febri Ramadona. Saya peserta Latsar Angkatan 8 kelompok 1 di pemerintahan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di video kali ini akan memaparkan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Saya adalah CPNS dari Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang. Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Pangkal Pinang adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang didirikan pada tahun 1981 dari dana APBN Departemen Kesehatan RI. Sejak tahun 1993, rumah sakit berubah menjadi kelas 3C dan sekarang akan melakukan akreditasi lagi menuju paripurna. Visi rumah sakit umum yaitu menjadi rumah sakit yang nyaman dan unggul dalam pelayanan. Kemudian misinya yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien. Kedua, mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif. Ketiga, penyelenggaraan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan stakeholder. Keempat, menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat. Rumah sakit umum mempunyai tujuan yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dengan moto, "Ika sehat, kami tersenyum." Ketenagaan Rumah Sakit Umum Depati Hamzah Pangkal Pinang berdasarkan pendidikan dan status berjumlah kurang lebih 546 orang. Rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Della sebagai direktur mempunyai beberapa pelayanan. Pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, dan pelayanan penunjang. Sebagai seorang petugas perawat ahli pertama, kami memiliki beberapa uraian tugas menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Saya sekarang sedang bertugas sebagai perawat di salah satu ruang rawat inap, yaitu ruangan flamboyan. Dalam mengawali pekerjaan kami melakukan operan dinas dan berdoa sebelumnya, agar menghindari kesalahan pada dinas berikutnya, dan sebagai langkah awal dalam mengkaji keluhan pasien. Kemudian, tugas perawat ahli pertama yang lainnya adalah seperti mengkaji keperawatan lanjut pada individu, keluarga, maupun masyarakat lainnya. Dalam memberikan asuhan keperawatannya, perawat harus menggunakan teknik komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah proses di mana perawat secara sadar mempengaruhi pasien atau membantu pasien dalam pemahaman yang lebih baik melalui komunikasi verbal ataupun nonverbal. Setelah mengkaji, seorang perawat melakukan perumusan diagnosa keperawatan pada pasien tersebut. Setelah mendapatkan diagnosa keperawatan, perawat menyusun rencana tindakan keperawatan atau intervensi. Di dalam intervensi, biasanya perawat melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi, obat, dan terapi lainnya. Selain memberikan asuhan keperawatan pada pasien, perawat juga melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Melaksanakan manajemen surveillance (HAIS) sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan.
Sebagai seorang perawat, harus konsisten belajar mengoperasikan semua program aplikasi pendukung pelayanan di rumah sakit seperti SIM-RS ini, sebagai bentuk penerapan Smart ASN menguasai IT. Seorang perawat memang dituntut untuk cakap menggunakan media digital. Perpanjangan surat tanda registrasi saja sudah menggunakan media digital dengan secara online. Begitu pula untuk perpanjangan atau pembuatan surat izin praktek perawat. Di era global ini, belajar, mengikuti seminar ataupun pelatihan-pelatihan sudah bisa menggunakan media digital seperti Zoom ataupun e-learning. Seorang ASN yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh dengan tanggung jawab. Demikianlah video sederhana dari saya mengenai aku, Smart ASN dan instansiku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kita menjadi Smart ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa.